semuanya, kenalin aku Ripka. Hari ini kita devotion sama-sama yuk di Cultivated Podcast. Dan sebelum kita mulai devotion, aku mau ajak teman-teman semua kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya firman ini berbicara dalam hati kami masing-masing, menjadi rema Tuhan, dan dapat bertumbuh, berbuah Tuhan, dan dapat dinikmati orang banyak buahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, beri kami hikmat ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo guys. Jadi hari ini aku mau devotion bareng kalian tentang sesuatu hal yang lagi terjadi ya akhir-akhir ini gitu. Kayak kita tahu di seluruh dunia, terutama di Indonesia, kayak kasus COVID tuh naik terus. Dan juga kayak menimbulkan ketakutan, keresahan di masyarakat gitu. Dan jujur bukan hanya di masyarakat, aku pun mengalami banget gitu ketakutan itu. Dan kadang tuh mungkin aku nggak tahu ya di sini teman-teman gimana, tapi ada orang yang parno banget nih, dia kena COVID nggak ya, akhirnya dia PCR setiap minggu, dia swab tiap minggu, dia colok-colok hidung terus gitu, kayak maksudnya untuk to make sure gitu loh, kita tuh nggak apa-apa, kita sehat gitu. Nah, aku beberapa hari yang lalu tuh mendengarkan sharing dari seseorang sih tentang gimana keparnoan kita itu sebetulnya itu kan untuk hal-hal dunia ya, dalam arti kita takut kita terjangkit penyakit ini, that's why kita colok-colok hidung kita terus, atau kita jadinya kayak super clean gitu, kayak bener-bener menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah tapi orang ini waktu aku beberapa hari yang lalu dengar, dia tuh ngomong tentang sebenarnya pernah gak sih kita tuh memeriksa hati kita tuh mensuap, istilahnya mengetes hati kita tuh sebenarnya sakit gak sih? Hidup kita tuh sebenarnya sakit gak sih sekarang gitu? Kayak kita udah kebanyakan ngetes untuk COVID gitu, tapi pernah gak sih kita ngetes untuk hidup kita sendiri, diri kita sendiri nih di masa ini, kerohanian kita sakit gak sih? Jiwa kita lagi sakit gak sih gitu? Nah makanya tiba-tiba Tuhan tuh ingetin aku juga ayat dari Mazmur 26 ayat 2. Yuk boleh dibuka sama-sama teman-teman, Mazmur 26 ayat 2. Dibilang gini, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Di sini si pemazmur bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah aku. Kayak dia tuh meminta Tuhan tolong cross check hatiku, suap hatiku, ngerti gak sih? Kayak coba ada yang salah gak sih dalam hidupku, ada yang kurang gak sih dalam hidupku gitu. Nah disinilah aku merasa aku lagi diproses Tuhan. Kayak dengan kondisi yang kayak gini kita fokus mengetes apakah kita terkena penyakit ini, penyakit itu. Tapi pernah gak sih kita stop dan berhenti, kita mikir gimana sih hidupku sekarang, gimana sih hatiku dan kerohanianku saat ini. Dan di sini pemazmur bilang ujilah aku, selidikilah aku. Dan kalau menurut aku pribadi ya, kayak cara mengujinya tuh gimana sih? Yang menyocokkan dengan firman Tuhan gitu. Apakah hari-hari ini kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan bilang jangan khawatir. Apakah kita khawatir? Tapi nyatakanlah permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Apakah kita begitu saat ini? Nah, hal-hal yang kayak gitu sih yang lagi aku renungkan di waktu-waktu ini. Dan juga aku dengar satu orang, dia pernah bilang gini, sebenarnya di hati kita itu ya, bukan apa yang kita udah kasih ke Tuhan. Kayak kita merasa, Tuhan apa sih yang udah aku kasih ke engkau, apa yang belum ya, dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah apa yang masih kita pertahankan di dalam hati kita. Gitu. Termasuk kayak aku mikir, iya ya Tuhan, apa ya yang masih
aku pertahankan dalam hidup ini gitu, sehingga aku bisa khawatir, sehingga aku bisa takut, sehingga aku bisa panik gitu. Sedangkan saat kita punya Tuhan, kita punya segalanya gitu loh, jaminan akan hidup kekal, kayak jaminan dan damai sejahtera di tengah badai, itu tuh ada di dalam Tuhan gitu. Dan itu yang kadang susah ya untuk kita realize di hari-hari ini yang chaos gitu. Nah, kalau aku boleh sharing juga, kayak aku kan sekarang mau internship, jadi dokter internship. Dan di DKI Jakarta tuh kita dipercepat internshipnya untuk membantu penanganan COVID. Nah, aku tuh sebenarnya tadinya masih bulan depan, tapi jadinya minggu depan nih aku harus masuk ke wahana, jadi aku harus menangani pasien COVID. Dan di situ jujur aku takut banget, kayak ternyata aku juga masih takut loh gitu, kayak aduh nggak kebayang nih pakai APD berjam-jam, kepanasan, nggak enak, terus kayak ketemunya ngurusinnya pasien COVID gitu-gitu. Nah tapi Tuhan tuh ingetin aku gitu lewat satu video di YouTube kalau kalian ada yang nonton. Jadi videonya tentang kondisi tenaga kesehatan sekarang, kondisi IGD sekarang yang penuh banget sama pasien COVID dan mereka berjuang untuk bisa nafas, bisa cari oksigen gitu. Dan aku lihat nakes-nakes itu mereka berada di tengah-tengah situ. Dan Tuhan ngomong kayak, Ripka, it's a privilege for you untuk bisa ada di tengah-tengah itu gitu loh. Tuhan mengutus aku, gak semua orang loh bisa ada menemani pasien-pasien COVID itu di saat-saat terakhir mereka mungkin gitu. Jadi aku langsung terharu, aku bilang Tuhan iya ya, ternyata itulah cara Tuhan menguji hati aku. Ternyata di dalam hati aku yang masih aku pertahankan adalah kenyamanan. Yang masih aku pertahankan adalah kesehatan. Sedangkan saat hari-hari ini Tuhan mau untuk kita menguji hati kita. Kenapa sih kita takut? Kenapa sih kita gentar? Kenapa sih kita sedih? Kenapa sih kita depresi gitu? Diuji terus. Apakah ada hal-hal yang masih kita genggam erat, kita pertahankan gitu. Dan sedangkan di hari-hari ini Tuhan mau kita melepaskan itu dan kita hanya memegang Dia. Karena kemanapun Tuhan mengutus kita, entah misal aku ke rumah sakit atau teman-teman semua ke pekerjaannya masing-masing, atau even di rumah aja menahan bosan, aku yakin ada maksud Tuhan di situ, yang Tuhan mau kita belajar melepaskan sesuatu yang kita mungkin suka banget, kita mungkin pertahankan dari dulu. Dan Tuhan mau kita ngelepasin itu di hari-hari ini. Gitu sih mungkin dari aku yang bisa aku sharingin dengan kalian. Di sini ayat 3-nya kita tutup ya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi cara kita tadi bisa melepaskan hal-hal yang sudah kita tahu nih, mengikat kita dan bikin kita panik dan bikin kita gak sehat nih kerohaniannya, kita lepaskan dengan cara apa? Melihat kepada Tuhan. Kayak mataku tertuju kepada kasih setiamu. Lihat kasih setia Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan yang sudah Dia buat dalam hidup kita, yang dulu-dulu diingat-ingat yang sekarang. Karena Dia adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Jadi, teman-teman kalau kita udah mulai wah gonjang-ganjing chaos dunia ini, yuk kita arahkan mata kita lagi kepada Tuhan. Mari kita bilang Dia kekasih hati kita. Dia satu-satunya pribadi yang kita mau di dunia dan juga di surga gitu. Dan one day, kita akan ketemu Dia kok sama-sama di sana. Entah gimana caranya ya, cara kita mati masing-masing, tapi ya memang hidup kita bukan di sini. Hidup kita di sana. Dan aku yakin Tuhan akan menguatkan teman-teman semua menjalani apapun yang sedang teman-teman jalani saat ini. So guys, kalau ada apa-apa, yuk kita boleh saling sharing, boleh saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan. God bless you all. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.